Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang rekrutmen. Langsung saja, yang pertama kita akan masuk ke pengertian dari rekrutmen. Nah, di sini sudah ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari rekrutmen. Yang pertama ada Faustino Cardoso Gomes. Dia mengatakan jika rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Lalu yang kedua ada Henry Shimamura. Menurutnya, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat para pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan jika rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik para pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tujuan dari rekrutmen. Tujuan dari rekrutmen adalah menerima sebanyak-banyaknya pelamar untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga mendapat calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, orang yang terseleksi tersebut diharapkan mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya, prinsip-prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Di sini ada bagan sumber dan metode rekrutmen. Nah, sumber-sumber rekrutmen dan metode rekrutmen dibagi menjadi dua. Ada rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal meliputi rencana sukesi, job posting, keluarga bekerja, promosi, dan pemindahan. Eksternal terdiri dari dalam negeri dan luar negeri yang meliputi pelamar, lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, organisasi profesional, dan iklan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ada dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu SDM berasal dari dalam perusahaan itu sendiri untuk ditempatkan pada posisi tertentu, yaitu rencana suksesi, job posting program, 3 perbantuan pekerja, 4 ada keluarga pekerja, yang terakhir ada promosi dan pemindahan. Terus yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal juga ada dua, ada dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri ada pelamar, lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, organisasi profesional, dan iklan. Yang luar negeri ada yang pertama professional search firm, yang kedua educational institution, yang ketiga professional association, yang keempat ada labor organization, yang kelima ada military operation, dan yang terakhir government funded and community training program. Yang selanjutnya ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen juga ada dua, yaitu rekrutmen dalam dan rekrutmen luar. Rekrutmen dalam yaitu yang pertama, sistem pencatatan terkomputerisasi. Komputer telah mengkualifikasi dan mencatat sejarah pekerjaan masing-masing karyawan. Yang kedua, pemasangan lowongan pekerjaan untuk menginformasikan kepada para karyawan mengenai lowongan pekerjaan.
Yang kedua ada rekrutmen luar. Rekrutmen luar itu ada pengiklanan, kedua perekrutan universitas, ketiga referensi karyawan. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam rekrutmen. Yang pertama ada dari faktor organisasional. Faktor ini meliputi beberapa kebijakan, antara lain yang pertama ada kebijakan promosi dari dalam, atau apabila ada kekosongan jabatan maka akan diisi oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada kebijakan tentang status kepegawaian dan rencana SDM, dan yang terakhir ada kebijakan tentang imbalan yang meliputi gaji dan tunjangan. Kebijakan perusahaan tentang sistem imbalan ini perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama ada kepentingan para anggota organisasi, yang kedua ada kemampuan perusahaan, yang ketiga ada keharusan menaati peraturan, dan yang keempat ada penyesuaian lokasi. Kendala yang kedua adalah kebiasaan pencari tenaga kerja yang harus mampu bertindak dan berpikir. Lalu kendala yang ketiga adalah kondisi eksternal atau faktor eksternal. Kondisi eksternal ini meliputi tingkat pengangguran, langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, proyeksi angkatan kerja pada umumnya, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, praktik rekrutmen oleh organisasi lain, serta tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh pekerja baru. Proses rekrutmen. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong, kemudian mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang ketiga, menentukan sumber kandidat yang tepat. 4. Memilih metode rekrutmen yang tepat. 5. Memanggil kandidat yang memenuhi syarat. 6. Menyaring dan menyeleksi kandidat. 7. Membuat penawaran kerja. 8. Mulai bekerja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuatan iklan lowongan kerja. 4 elemen dalam iklan lowongan kerja. Yang pertama, jenis orang yang dicari. Sebuah iklan harus menyertakan spesifikasi calon karyawan yang dicari, agar tidak kecewa dengan para pelamar yang melamar pekerjaan. Yang kedua, gaji. Mencantumkan gaji atau tidak itu suatu pilihan, tetapi indikasi tentang gaji harus disebutkan. Dengan menyebutkan gaji, akan mengurangi respon bila gaji yang ditawarkan lebih rendah dari perusahaan saingan. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan perusahaan bisa menarik kandidat yang qualified. Menurut Popal, sebuah perusahaan konsultasi ketenagakerjaan melaporkan bahwa dalam sebuah survei pada pencari kerja 57% saja yang menganggap gaji sebagai prioritas utama. Namun sekarang 42% pencari kerja sangat tertarik dengan tunjangan yang baik. Yang keempat, dapat melamar. HR harus spesifik dalam menerangkan apa yang harus dikerjakan pelamar bila mereka berminat terhadap pekerjaan yang Anda tawarkan. Apakah harus mengirim resume, nelpon, atau datang langsung untuk melamar? Jelaskan semuanya secara rinci untuk membatasi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Macam-macam lowongan iklan. Nah, di sini ada 2 macam lowongan iklan. Yang pertama, iklan terbuka, yaitu iklan yang mencantumkan nama perusahaan dalam pembuatan iklan. Selain itu, alamat dan nomor telepon juga harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, ada iklan buta, iklan yang tidak mencantumkan identitas perusahaan dalam pembuatan iklan. Selanjutnya ada kesalahan yang sering terjadi dalam pengiklanan lowongan pekerjaan. Kesalahan yang sering dilakukan saat membuat iklan adalah perusahaan dengan sengaja membesar-besarkan jabatan yang ditawarkan, sehingga akan menyebabkan penjelasan yang salah tentang jabatan yang ditawarkan. Dan itu hanya akan menimbulkan masalah dan menyia-nyiakan waktu saja di kemudian hari. Calon karyawan juga akan merasa marah dan merasa tertipu apabila dia menyadari
saat pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang diiklankan atau tidak sebaik dengan apa yang diiklankan. Maka dari itu, dalam membuat iklan lowongan pekerjaan harus seakurat mungkin. Semakin akurat kita menjelaskan pekerjaan dan persyaratan, maka semakin cocok pula resume yang akan diterima. Nah, berikut adalah contoh iklan yang menarik. Iklan tersebut merupakan jenis iklan terbuka, karena dalam iklan tersebut sudah mencantumkan nama perusahaan, lalu juga ada nomor telepon, serta alamat dengan jelas. Secara umum, iklan terbuka lebih menarik daripada iklan buta. Namun masih banyak perusahaan yang lebih memilih iklan buta, karena perusahaan tersebut tidak ingin jika para karyawan lamanya mengetahui bahwa perusahaannya sedang melakukan atau merekrut karyawan baru. Selain itu juga karena reputasi perusahaan tersebut buruk, sehingga akan membuat calon karyawan enggan untuk mendaftar di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.